Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kan cuma upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang saat ini terlihat mulai melemah kembali dan 1 minggu terakhir ini asing terlihat sudah mulai keluar. Dan di video ini saya cuma analisa salah satu saham yang dipunya Bapak Loh Keng Hong yang absen bagi dividen tahun ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham GJTL. Saham GJTL pada perdagangan hari Jumat ditutup bertahan di harga 850. Bisa kita lihat di grafik, secara tren GJTL trennya masih bergerak sangat tren. Dalam beberapa minggu ini memang mulai sideways untuk tren jangka pendek karena masih berusaha untuk break resisten di 850. Sempat gagal break, turun kembali ke 800, berhasil rebound. Dalam 1 minggu ini mencoba untuk break 850. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 760. Dan garis MACD jika kita lihat memang saat ini sudah mulai melemah. Untuk data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin, sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat sudah mulai keluar dari saham GJTL. Jadi secara tren sebenarnya GJTL masih oke trennya saat ini. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 750, menurut saya masih bisa hold dengan target stop di sekitar 800 saat ini. Jadi apabila GJTL gagal break 850 dan terlihat masih kuat berada di atas 800, GJTL masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk kembali rebound dan mengetas kembali 850. Jadi selama masih kuat di 800, minimal garis uptrendnya belum patah. Jadi masih ada potensi untuk sideways atau malah lanjut uptrend kembali. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tetap harus wait and see, harus hati-hati karena kemarin kalau pemerintah bahwa saham GJTL absen bagi dividen tahun ini. Jadi emiten produsen bahan favorit Loh Keng Hong memutuskan untuk absen bagikan dividen untuk tahun buku 2022. Jadi tidak membagikan dividen. Dan pada saat ini berada di sekitar resisten kuat 850 dan belum terlihat ada akumulasi sehingga potensi untuk break resisten kuat 850 sepertinya masih kecil karena tidak ada akumulasi plus ternyata tidak membagikan dividen. Takutnya investor mulai melepas dan GJTL akan mulai melemah karena memang secara tren atau secara kenaikan GJTL memang sudah naik sangat tinggi secara berhasil break garis EMA 50 150 ini. Jadi yang saat ini baru mau ikutin entry, menurut saya jangan terlalu FOMO untuk ngejar di sekitar resisten 850 apabila memang belum berhasil break. Jadi paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di 800 atau lebih bagus lagi tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi tunggu GJTL terkoreksi dulu ke daerah supportnya, apabila masih bisa bertanda rebound baru ikutan entry. Tapi saat kita pantau ternyata GJTL turun menembus garis EMA 50, sebaiknya jangan entry karena GJTL secara tren akan mulai melemah. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 760, GJTL memang masih bisa di hold, apalagi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 600-an. Jadi bisa jadikan garis EMA 50 untuk target stop untuk teman-teman yang dapat di sekitar 600-an. Selanjutnya saya coba update saham BNGA yang juga dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Bisa kita lihat secara tren juga saham CMB Niaga trennya juga masih bergerak sangat uptrend, selalu kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan 1 minggu ini terlihat mulai terkena koreksi. Tapi koreksi ini juga sebenarnya koreksi wajar karena memang sudah naik sangat tinggi. Jadi saat ini jika kita lihat belum sempat menyentuh 1600, saham CMB Niaga mulai melemah dan saat ini mendekati support di sekitar 1500. Dan garis MACD juga saat ini terlihat mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita lihat ada distribusi dan asing juga sudah terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham BNG masih ada potensi untuk minggu depan mengetes 1500 dan karena masih terus ada distribusi saya lihat masih ada potensi untuk malah tembus 1500 lanjut turun ke 1450. Karena harga 1450 supportnya menurut saya lebih kuat daripada support 1500. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin beli saham BNGA, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 1400 sampai 1450 untuk entry-nya. Daripada paksakan untuk entry di sekitar 1500 walaupun memang masih ada potensi CMB Niaga untuk bertahan di 1500 dan mulai sideways. Tapi karena saat ini sudah naik sangat tinggi,
jangan terlalu paksakan untuk entry di harga atas, apalagi terlihat sudah mulai ada distribusi. Jadi apabila kita bisa dapat di sekitar garis EMA 50, misalnya ini akan lebih oke, karena setiap kali mengetes garis EMA 50, BNG selalu masih bisa bertahan. Jadi paling aman apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50 ini. Dan garis EMA 50 saat ini di sekitar 1395. Jadi untuk teman-teman sudah bersedia dapat di harga bawah, apabila masih mau hold terus, menurut saya masih oke di hold selama masih kuat berada di atas 1400. Selama kuat di atas 1400 atau di atas garis EMA 50, garis uptrendnya masih berpotensi untuk lanjut uptrend. Sama seperti di sini bisa kita setelah berhasil break, walaupun sempat melemah, tapi karena selalu kuat berada di atas garis EMA, harganya untuk tren jangka menengah, tren jangka panjang masih terus bergerak naik. Jadi masih bisa di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Berikutnya ABMM bisa kita lihat hari Jumat masih turun 1% lebih ke 3030, dan jika kita perhatikan memang sebelumnya berhasil rebound dari support 2700, dan harga support ini memang beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ABMM. Tapi saat ini setelah berhasil rebound, ABMM masih kesulitan untuk break garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 150 tepat di harga 3110. Jadi sebelumnya jika kita lihat sempat beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 gagal, tapi setelah berhasil rebound dan break, ABMM mulai uptrend karena berhasil naik di atas kedua garis EMA. Dan setelah mulai turun, berhasil rebound, saat ini ternyata masih kesulitan break kedua garis EMA, dan saat ini tertahan di support minor di sekitar 3000. Tapi ingat, support ini tidak terlalu kuat. Apabila minggu depan kembali turun bawah harga 3000, hati-hati, ABMM berpotensi kembali turun menuju support kuatnya di 2700. Karena secara tren ini belum oke selama masih gagal break garis EMA 150. Dan dari data broker summary bisa kita lihat ini masih ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan, asing 1 minggu terakhir ini mulai coba masuk akumulasi saham ABMM. Jadi secara tren atau secara teknikal, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya saat ini wait and see. Paling bagus adalah tunggu ABMM berhasil break kedua garis EMA. Apalagi kedua garis EMA saat ini berdempetan, apabila sekali break, maka ini akan berubah menjadi support kuat. Jadi wait and see dulu. Apabila masih gagal break, sebaiknya jaga entry, walaupun masih kuat berada di atas harga 3000. Karena harga 3000 tidak terlalu aman karena sudah dekat dengan harga resistennya di EMA 50 150. Jadi mau swing pun lumayan dekat, sehingga masih lumayan berisiko. Apabila beberapa kali mengetes masih gagal, masih ada potensi untuk menembus support 3000 dan lanjut turun. Jadi bisa wait and see dulu, bisa buy on breakout, atau paling tidak tunggu kembali di support kuat 2700 yang memang sudah terbukti beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Berikutnya ANJT bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke 705, sempat berada di bawah garis EMA 50 menyentuh sekitar 675, tapi masih bisa rebound kembali. Dan hari Jumat kemarin itu ex-date dividend dari saham ini. Jadi secara tren sebenarnya ANJT masih belum berhasil break garis EMA 150, tapi masih tertahan di support EMA 50. Jadi secara tren, apabila teman-teman masih mau beli saham ini, sudah mempunyai saham ini, masih bisa hold selama masih kuat di garis EMA 50. Tapi ingat, ini belum uptrend apabila belum berhasil break garis EMA 150. Dan dari data broker summary jika kita lihat, penurunan 1% lebih ini tidak terlihat akumulasi maupun distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir mulai melakukan sedikit distribusi. Tapi sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Dan itu sama ANJT, apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman tetap tunggu break dulu dari garis EMA 150 yang saat ini di 710, baru ikuti entry. Apabila berhasil break, bisa coba entry dengan target jangka pendek misalnya di sekitar 760 sampai harga 800. Atau coba spekulatif buy di sekitar garis EMA 50 di sekitar 690. Tapi ingat, ini harus hati-hati apabila kita entry ternyata support yang terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena ada potensi ANJT untuk mulai downtrend lagi dan lanjut turun menuju support di sekitar 650 dan akan konfirmasi mulai uptrend kembali apabila kita coba entry di support EMA 50. Jadi memang resiko lumayan, karena apabila kita entry dan tembus supportnya, cara tren akan mulai jelek lagi. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.